bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Hidupku beli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini adik-adik akan berjumpa dengan kakak. Nama kakak Servin. Oh iya, kenalin nama kakak Servin. Oke, adik-adik, kali ini kakak ingin membagikan renungan kakak. Renungan singkat kakak supaya adik-adik di rumah yang sedang stay at home merasa terberkati. Dan juga adik-adik fokus ya mendengarkan renungan kakak nanti. Nah, sebelumnya kakak akan berdoa sebelum kita mendengarkan cerita kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menolong kami sehingga pada saat ini saya boleh membagikan renungan saya kepada adik-adik yang sedang menonton. Engkau tolong mereka, berikan mereka kemampuan, dan juga Engkau berikan mereka kekuatan untuk mendengarkan dengan baik. Dan juga kepada hamba-Mu di tempat ini, Engkau juga tolong supaya apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik saya yang sedang saya ajarkan saat ini. Engkau juga memberkati mereka, berkati juga orang tua mereka yang sedang bersama-sama dengan mereka. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak akan membagikan cerita kakak. Selamat mendengarkan. Nah, adik-adik, hari ini tema kita jangan membalas kejahatan. Terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada zaman dahulu ada seorang tokoh yang bernama Saul dan Daud. Saul ini adalah seorang penggembala domba. Dia sangat baik hati. Dan Saul adalah seorang raja. Nah, kali ini kakak akan menceritakan bagaimana kehidupan Raja Saul pada saat itu, pada saat dia mengejar Daud. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel, namun Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Wah, sangat jahat sekali ya. Dan waktu itu Saul memang benar-benar marah kepada Daud karena Daud memiliki kekuatan yang diperoleh dari Roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatinya.
Lalu, Daud menghindari serangan tombak raja. Tombak raja siapa? Tombak raja Saul. Dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Sangat sedih sekali ya. Bayangkan adik-adik kalau misalnya kita berada di dalam gua. Kita bersembunyi lalu tidak ada teman kita. Bagaimana hati adik-adik? Bagaimana jika kita memiliki teman sebenarnya, tapi teman kita tidak ada? Wah, pastinya sangat sedih ya. Nggak ada teman bermain, nggak ada teman yang diajak ngomong. Nah, adik-adik, jangan sedih. Pasti ada Tuhan yang selalu menolong kita. Pasti Tuhan berikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Nah, kakak akan lanjutkan cerita kita. Daud sedang bersembunyi ya. Dia sedang bersembunyi dalam gua gunung batu. Lalu, Raja Saul dan pasukannya pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang tersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba, nah ini dia adik-adik, menarik sekali. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah, kali ini kakak akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Adik-adik bisa membacanya di sini ya, di depan skrinnya. Ayat hafalan hari ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Adik-adik bisa baca di Ibrani pasal 13 ayat 17. Ayat hafalan ini bisa dibaca di rumah dan bisa dibaca di mana saja adik-adik berada. Nah, apa yang perlu kita lakukan dari cerita kakak ini? Yaitu adik-adik harus mengasihi teman, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Teladanilah perilaku Daud meskipun dia hampir dibunuh oleh Saul, tetapi dia tetap mengasihi dengan sepenuh hati seperti Yesus mengasihi kita. Puji Tuhan. Hai, adik-adik telah mendengarkan dengan cerita kakak barusan. Semoga cerita kakak yang kakak sampaikan bisa berguna untuk adik-adik yang sedang mendengarkannya. Lagi ada adik-adik yang lagi stay at home, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, kakak akan mengakhiri renungan cerita sekolah minggu kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat saat ini kami boleh mendengarkan cerita sekolah minggu yang terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23 tentang cerita Daud dan Saul. Dan Yesus, Engkau tolong juga adik-adik yang telah mendengarkannya, biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada nantinya, dan juga saya serahkan juga masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka dimanapun nanti Tuhan tuntun mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati kedua orang tua mereka, juga Engkau berkati kesehatan mereka, dan juga Engkau cukupkan setiap kehidupan, bahkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yang lagi stay at home sekarang ini, Engkau juga sama-sama memberkati kami, melindungi kami, karena kami percaya hanya di dalam kuasa Tuhan kami boleh mendapatkan kasih kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.